Welcome Impacters, selamat datang di podcast Impact Nation. Kita kedatangan beberapa bisnis nih, bisnis owner yang menarik banget, bisnisnya beda-beda. Kita akan mulai perkenalan dulu ya, di sini ada beberapa mungkin dari paling ujung nih, Jay Oke, Tommy, gue panggilnya apa nih film mereka tuh? Impactors ya? Impactors. Oke, halo teman-teman Impactors, gue dengan Tommy dari Armada Workshop. Kita bisnisnya di bidang bengkel mobil dan transportasi. Oke. Okay. Hello Impactors. Iya. Impactors. Wow, that's a good name. Gue Moko dari Pace Synergic Konsultan Pengembangan Organisasi. Dan apa yang gue lakukan untuk membantu klien, basically kita ngebantu untuk membuat tata kelola organisasi bisnis supaya bisa menjadi lebih rapi dan lebih efektif untuk implementasi pekerjaannya. Oke. Hai Impactors, nama saya Nana Sudamaji dari SAI Creative Media Academy. SAI itu adalah sebuah kampus kreatif, tapi kita juga ada pelatihan dengan topik kreatif media. Oke. Hai Impactors, perkenalin nama saya Alfa dari Navira Coating. Kita spesialis di coating, marine protective, waterproofing, dan epoxy flooring. Oke, ya, thank you. Saya sendiri tetap ya di bisnisnya di Documenta untuk legal consultant untuk perizinan. Oke, teman-teman, let's make it casual di ini. Kita buat sesi rame-rame nih karena kita satu grup care ya. Jadi kita sama-sama di Business Network International atau BNI, terutama chapter Amplify, the biggest chapter in Indonesia ya, one of the best. Kita punya dibagi di beberapa care. Nah ini care kita karena lokasi rumah dan kantor kita deketan ya. Jadi Anak Jaksel. anak Jaksel, Southern. Nah dibanding kita ngobrol-ngobrol, nggak ada obrolan kita kemarin rame banget tuh waktu di Cipete. Kayaknya kalau dibuat podcast lebih seru. Nah oke. Sekarang kita mau bahas mungkin yang lebih lebih tajam nih, terutama beberapa impactors itu banyak yang ada penonton kita, mostly itu ada dari mahasiswa atau bahkan early entrepreneur atau bahkan dari small medium enterprises. Jadi mungkin mereka butuh beberapa insight dari teman-teman semua. Di sini bisnisnya beda-beda. Ada dari konsultan, HR konsultan, ada bengkel, ada academy, university ya, ada juga di untuk industrial services. Nah, pertanyaannya sebenarnya mungkin boleh diceritain juga. Kita akan bicara tentang customer atau our market gitu ya. Orang bilang doing the business itu tentang people. Tim kita manusia. Walaupun sekarang ada juga timnya pakai AI ya. Tapi biasanya tetap operates by human. Terus partner kita biasanya juga human. Nah, yang beli produk kita biasanya ya human gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang market, saya pengen nanya dulu nih, in your business, siapa your first customer? Mungkin dari Bro Tommy dulu. Pernah tahu atau this is family business? Ini family business. Oke. Sejak Bro Tommy handle deh, your first customer masih ingat nggak? Wah, customer pertama ya. Jadi kebetulan gue sendiri itu mulai datang ke bengkel tuh ya banget dulu. Jadi waktu zaman SMA kan Sabtu libur tuh bro. Yeah. Nah Sabtu libur biasa teman-teman pada main-main. Nah gue ini bener hobi mobil gitu loh. Oke. Jadi bisa datang ke bengkel, ngeliatin mobil-mobil customer lagi kerja itu happy banget gitu. Jadi memang ngebangun relasi zaman dulu sama zaman sekarang ini beda banget kan. Nah zaman kayak dulu waktu bokap mulai dari 89, orang yang mau nitipin mobil ke kita tuh kan nggak ada tuh WhatsApp call, video call gitu kan. Lu mesti datang, lu mesti ketemu, kenal mukanya ya kan. Lu mesti salaman sama orangnya, baru lu ada trust buat kayak percayain aset lu di sana gitu kan. Nah over time waktu gua gabung, trustnya itu kan memang udah kebentuk. Jadi orang ini udah nyari kita itu lewat ya expertise yang mobil-mobil testimoni customer sebelumnya udah pernah dikerjain kayak gimana gitu. Jadi kalau looking back sama customer retail pertama gitu ya, jadi gue ingat banget dulu itu gue mulai karirnya itu dengan juga hobi foto bro. Nah kita itu sering moto-motoin mobil-mobil yang ada di bengkel, terus gue upload ke forum. Jadi gue lagi nambah forumnya, salah satunya Tekaskus sama modifikasi.com. Nah jadi experience pertamanya gitu dari DM-an gitu ya. Jadi kita lewat inbox gitu ngobrol sampai akhirnya mereka datang gitu. Happy banget gitu kan yang awalnya lu cuma ngobrol sama dia online sampai akhirnya mereka datang ke tempat lu terus
oh jadi beneran mau servis mobil. Emang dari momen itu, lagi itu yang gue tawarin tuh produknya carbon cleaning. Jadi dulu Oke. carbon cleaningnya nggak kayak yang sekarang, jadi kita masih pakai chemical lagi itu. Yes. Ya itu di iklan online sampai akhirnya ya lewat foto-foto dan lain-lain, oh akhirnya, oh ternyata bener nih customer bisa datang nih ke gue. Dan sampai sekarang yang customer itu masih langganan? Oh yang itunya gue lupa. Cuman services kita kan masih revolve around Iya. that line-nya. Jadi maksudnya ya orang yang nanya ya pattern-nya mungkin masih sama dan ekspektasi apa namanya feedback-nya dia tuh tentang kayak services kita tuh ya kurang lebih masih happy lah gitu. Oke, oke. Ini interesting. Ini retail. Ini retail lagi coba ya. Sis Nana dulu sebelum nanti yang B2B nih. Kalau first customer atau murid 001 kali ya. Oke, jadi, kalau customer kita kan student, tapi sebenarnya tuh the real customer adalah orang tuanya. Ah, yes, yes. Iya, jadi, waktu awal-awal kita sebenarnya lumayan, bisa dibilang pioneer ya. Itu sebuah kreatif media tuh, apalagi audio engineering kan nggak ada ya di Iya. Indonesia gitu. Jadi, agak susah ngejelasinnya ke orang tua gitu, "Oh, karirnya apa sih? Mau jadi apa sih anak gue?" Gitu kan. Jadi, paling itu sih yang kita hadapi. Mungkin kalau anak-anaknya mereka paham lah ya gitu, Yes. tapi ya penjelasan ke orang tua, ke career path-nya itu apa gitu. Jadi mungkin, pada saat itu yang kita andalkan adalah, praktisi pengajar-pengajar kita. Oke. Yang kebetulan memang sebagian lulusan SHE internasional, Oke. mereka udah balik ke Indonesia, mereka jadi mereka praktisi dan mengajar, dan juga ya paling ya dari fasilitas lah mungkin yang bisa kita tunjukkan bahwa ini ada loh teknologi seperti ini di luar sana dan mereka akan bekerja di bidang seperti ini, seperti itu Oke. sih, Bang. Jadi memang di akuisisinya salah satunya dengan cara tadi ya, kredibilitas guru-gurunya dulu. Guru-gurunya dulu dan Oke. juga fasilitas dan juga, career path-nya sih gitu. Masih ingat nggak Sis, first class itu berapa student? Masih, Berapa? 5. 5, wow. Kita first batch 5. Power Ranger itu ya, satu angkatan tuh. Good. Sebelum seperti sekarang ya, udah ramai banget sekarang ya. Oke, interesting. Ini dua-duanya retail. Kita ke B2B nih, Bro Moko nih, even HR consultant kayak usernya tadi ini unik juga ya bahwa user belum tentu customer, yang bayar ya beda. Tadi kalau di case-nya Sis Nana, even usernya student atau anak-anak, tapi yang bayar kan orang tuanya. Nah, how about the HR consultant, Bro? Who is your first customer? Oke, ya, sebetulnya kalau misalkan dari perspektif customer, karena gua di industri ini udah lebih dari 18 tahun, Yes. so kalau ditanya first customer, pada saat gue ikut sama consulting agency yang lain ya. Jadi terbiasa kemudian terlatih. Tapi kalau ngomongin konteksnya ke Pace, first customer-nya siapa? Family business, network sales. Oke. Ya. Family business, kemudian dapatnya dari mana? Again kalau di bisnis yang gue ikutin atau gue tekunin sekarang di consulting, ini memang heavy rely on relationship. Yes. Karena consulting is about trust. Yeah. Kenapa itu penting? Karena ketika kita jadi consultant, itu kita akan masuk ke dalam dapurnya si klien. Oke. Jadi trust itu matter. So family business itu yang menjadi klien pertama. Lalu kalau misalkan tadi dari sharing teman-teman, kalau di consulting itu sudah jadi kayak code of conduct-nya kalau jadi consultant. Yeah. Sebelum lu ketemu meeting pertama, lu harus sudah browsing dulu. Oke. Jadi consultant itu KYC ya. by nature sudah harus melakukan KYC. Sebelum kita ketemu sama siapa, kita ngepoin. Nah, makanya jadi zaman sekarang syarat jadi consultant ngapain? Lu bisa kepo atau enggak gitu. Tapi in a good way ya. In a positive way, lu bisa kepo, bisa ngecekin sosial media, bisa ngecekin LinkedIn dan segala macam. Untuk bisa tahu gambaran tentang company atau tentang profil leader atau BOD-nya. Oke. Kira-kira gitu. Thank you, Bro. Well prepared dan tadi ya emang kalau karena profesional ya. Yeah. Background sebelumnya pun udah di bidang HR consultant atau Yes, sebetulnya sorry sekaligus untuk mengkoreksi sedikit ya. Jadi kalau di consultant industry itu kan gede banget luasnya. So ada yang sebutannya manajemen consultant. Oke. Itu yang lebih generik.
kemudian spesifiknya ada di HR consultant. Hmm. Nah, dulu gua mengawali dengan HR consultant, Hmm. kemudian berpindah ke manajemen consultant. Hmm. Sekarang di Pace membrandingnya sebagai OD consultant, Organizational Development. Organization Development Consultant. Nah, masing-masing untuk yang memang menggeluti dunia consultant itu tahu bedanya di mana. Iya, iya. Tapi kalau untuk teman-teman impactors mungkin juga sebagai wawasan bahwa HR consultant itu fokus di operation activity. Tapi kalau OD consultant Oke. itu ke strategic dan operationnya. Oke. Kalau manajemen consultant lu minta apa? Oh. Jadi kalau bahasa Jawaannya palu gada kalau Kalau dengan nggak ada consultant. manajemen consultant. Karena dia lebih luas, tapi memang dominan kalau manajemen consultant itu dominan di area finance, bisnis strategi untuk ekspansi ataupun pertumbuhan. Oke, ini yang biasa beres-beresin organisasi yang berantakan ya. Ya, Gaji kegedean diturunin salah satu. salah satunya. Atau gaji kekecilan digedein ada? Oh, ada. Ada juga. Bahkan ada satu company, dia bisnisnya tidak produksi, dia hanya jualan kaos kaki. Oke. Karyawannya mau di-upgrade mengikuti UMR, karyawannya bilang, "Nggak mau, Pak." Oh. Karena menurut pemahaman karyawan kalau dinaikin nanti tanggung Jawabnya biasa. jam kerjanya nambah, Pak. Jadi nggak mau gitu. Beres-beres perusahaan nih. Menarik. Bro Alfa. Kalau gua ya, Hmm. gua itu awalnya sebetulnya marine, Oke. kapal. Kapal. Ya, gua first customer gua tuh sebetulnya teman sendiri lah. Jadi memang teman gua ada kebutuhan waktu itu, gua juga masih waktu itu kerjanya di chemical company. Oke. Dan memang gua banyak kenalan yang produksi cat kapal. Oke. Ya udah, gua connect the dots. Nah, akhirnya gua partner tuh temen sama partner gue bikin PT, terus kita supply customer gua pakai cat marine gitu kan. Iya. Nah, tapi ya semakin jalan berkembang, ya ternyata mereka yang punya kapal-kapal ini kan punya gudang juga gitu kan. Akhirnya Akhirnya sekalian tuh tanya, gudang gua dong sekalian dikotin gitu ya. Udah kita develop di situ. Terus udah develop ke gudang industrial, bahan-bahan khusus. Akhirnya itu udah selama jalan gitu kita tahu kayak, kok ini kayaknya bahannya masih kurang bagus ya. Ya biasalah gua kan perfeksionis gitu kan. Jadi kayak, semuanya aku mesti cari barang baru, develop baru, material baru, resin baru, supplier baru, vendor baru. Akhirnya ya kita jadi banyak banget gitu vendornya gitu kan. Jadi sekarang yang kita terapin itu adalah ya kita bakal cari solusi yang paling tepat buat kalian. Misalkan kalian kebutuhannya apa, nanti kita bakal cari yang memang coating yang khusus buat kalian. Jadi nggak asal kasih gitu. Iya. Kebanyakan kan kita kan, ya udah semuanya disikat pakai sistemnya ini gitu. Padahal nggak cocok gitu kan. Nanti lama-lama rusak. Kalau kita lebih custom made sih. Oke. Jadi kita lebih high end. Tapi kalau misalnya harus tanya customer yang lain dapat dari mana gitu, ya kadang ada yang nyari sih network gitu kan. Kadang-kadang kalau misalnya kita udah ada nama gitu, ya Reference mereka bakal tanya gitu kayak, buat kelut kan? iya. Jadi kayak mereka butuh yang aneh-aneh gitu. Misalkan, aku butuh yang ini, ada ini metalik ini gitu, itu gimana gitu caranya gitu kan. Ya udah gue kayak develop khusus buat dia gitu kan. Terus nanti udah develop khusus dari dia, nanti dia word of mouth tuh kemana ya udah gitu. Oke, menarik. Ini variannya banyak banget ya. Tapi ini kan biasanya istilah anak-anak sekarang tuh pecah telur gitu. Gimana sih mecahin telurnya? Anak-anak sekarang ide produknya banyak, ide servicenya banyak, tapi mecahin telurnya gimana? Mulai dari mana? Ini mungkin pakai perspektif your industry boleh, tapi simple advice gitu. Misalnya, apakah intimacy atau orang terdekat tuh masih relevan nggak untuk mecahin telur kita? Misalnya kayak jual ke family atau jual ke teman teman sekolah gitu. Itu is it working atau ya orang beli karena pity doang, karena kasihan doang gitu, nggak terlalu working. Itu sesuatu yang direkomend nggak untuk teman-teman yang first entrepreneur ibaratnya ya, jual ke lingkungan terdekat? What do you think? Bro Alfa dulu deh. Kalau gua of course relevant. Oke. Karena gimana pun juga lingkungan yang terdekat sama lu itu udah tahu lo orangnya kayak gimana kan. Oke. Tanggung jawab kah? Apakah technical banget? Apakah ya kayak gitulah. Yes. Jadi ya lu of course lu harus deliver a good quality juga. Oke. Jangan sampai orang terdekat lu kecewa kan. Orang terdekat kecewa ya udah selesai. Agree. Jadi kalau misalkan lu deliver bagus, ya mereka bakal coming back to you sih. Oke. That's a good strategy ya di awal ya. Iya. Sistana? Mungkin case-nya berbeda ya. Kalau misalnya di kita paling kita rely on our graduate sebenarnya.
lulusan kita kan, lulusan kita yang emang ngerasain 4 tahun apa kuliah apa khusus perjalanannya di SAE, ya mereka akhirnya yang ngajak justru. Nah, itu Mmm, sih referral ideal kita lah ya gitu oke. karena, mereka Member bisa get langsung member jadinya. iya. Oke. Ya, actually kita juga punya programnya juga, Yes, kita yes. punya program Oh, ya, we treat something oke, mereka oke. ada sesuatu dari kita. Kalau mereka bawa, teman, Mmm. kasih referral seperti itu sih. Oke, oke, level of trust-nya lebih mudah ya tadi ya, karena dia, plus your graduate itu udah jadi portfolio juga kan? Betul. Oke, interesting. Bro Moko? Ya, kalau di business consultant, heavy rely on network ya. Mmm, Artinya sebelumnya kan aku ikut di consulting agency yang lain, sehingga dari situ network-nya sudah ada teman yang kemudian dari klien, kemudian relasinya terbangun, jadi percaya dan segala macam. Kemudian pertanyaannya kan, "Mok, lu udah bikin kantor sendiri ya? Yuk coba yuk, cobain ini ngerjain sendiri pakai kantor lu aja, jangan pakai kantor yang kemarin." iya, Kira-kira lebih sana. Tapi, benang merahnya adalah iya, kalau ditanya pecah telurnya gimana, pasti dari orang yang memang udah kita kenal. Kayak iya. tadi Bro bilang, ya pasti akan dari network yang terdekat dari kita lah. Yes, yes. Apakah itu teman sekolah, teman kuliah, atau relasi dari pekerjaan sebelumnya kan bisa juga. Iya, iya, make sense. Tinggal setelah itu betul, tergantung dari bagaimana kita deliver. Iya. Ketika, we did our best, akhirnya kan itu snowballing, orang kemudian bisa melihat kita, gitu. Oke, interesting. Thank you, Bro. Hmm. Bro Tommy? Nah, kalau di kita kebetulan karena kita kan jasanya ini kan di bidang transportasi ya, Iya. mobil gitu. Mobil ini kan emang something yang emang ya hampir semua orang pakai gitu. Mmm, Nah, di sini relevansinya jadi lebih luas gitu ya. Pertama dengan istilahnya kita dapat first circle kita gitu ya. Mereka udah cobain, mereka happy, oh mereka pasti akan rekomen nih. Rekomennya kemana? Ya bahan dekat ya ke teman-teman sama saudara gitu. Iya. Karena di industri kayak otomotif ini kita itu ngerjain services itu yang benar-benar cuma fraction of price dari aset yang dipercayain gitu. Iya. Kita ngerjain jasa let's say sebatas kayak ganti oli atau servis mungkin bill-nya di angka 500 sampai 1-2 juta gitu. Tapi aset yang dipercayain di tempat kita itu mungkin bisa 200 sampai 200 juta, mungkin lebih mahal dari itu. Gitu. Jadi memang trust-nya itu harus ada banget gitu ya dan untuk dapat itu ya memang paling mudah kita dapat dari orang terdekat dulu gitu. Oke, menarik. Ada istilah ya, reputation is a new currency. Jadi memang benar ya, reputasinya dulu nih dikuatin. Cuma mungkin kalau saya personally, saya selalu highlight ke teman-teman first entrepreneur atau yang awal ya, para startupreneur. Itu even if family atau teman, make sure mereka buying your product or services. Banyak yang ngasihnya tuh free trial. After free trial, terus orang yang kasih free trial kasih feedback. Itu yang kadang orang suka akhirnya nyaruh karena dia bukan the customer. When they not paying you something, they're not the customer gitu. Jadi akhirnya feedback itu yang ngebuat produk mereka jadinya ya tidak tepat, tidak ketemu sasarannya atau tidak ketemu ideal customer. Menarik, kita masuk ke ideal customer. Who is your ideal customer? More specific better. Jangan bilang ya semua yang punya mobil lah, nggak bisa. Siapa market paling spesifik atau ideal customer-nya Bro Tommy nih? Oke, kalau menurut gue ya, yang paling ideal itu adalah orang yang bisa appreciate dari value dari mobilnya. Jadi mereka nggak cuma nanggep mobil itu ya udah mode transportasi aja buat gue pergi dari poin A ke poin B gitu loh. Kenapa? Karena gini, majority orang yang udah bisa beli mobil tuh mereka pasti punya uang yang cukup untuk maintain mobil mereka gitu. Ya, nggak semua orang itu appreciate driving experience di level yang sama gitu. Dan orang-orang yang bisa appreciate kayak wah nih gue nyetir mobil ini jadi enak banget nih habis kayak remote. Nah ini nih menurut gue ideal customer kita tuh kayak begitu. Ada ini nggak demografik tertentu, gender tertentu? Dulu memang majority laki-laki ya bro. Oke. Cuman makin kemari kita lihat cewek-cewek yang hobi mobil banyak juga. Oke, Banyak juga. interesting. Sekarang kalau ke Instagram kita lihat orang-orang, ini ternyata lady driver nih cewek gitu. Even sekarang tuh sampai ada komunitasnya. Ya udah nih anak apa namanya Gen Z cewek-cewek mereka bikin komunitas mobil hobi modifikasi mobil juga. Oke. Gitu. Yang menarik lagi ada versi emak-emaknya juga bro. Oke. Jadi Luas. luas. Ini kan Oke. jadi kalau di
transportasi ini kan 2 ya, ada mobil as a transportation yang kita bicara basic needs, nah ada satu lagi yang, mereka lihat ini jadi sisi hobi. Nah orang yang udah, ngelihat mobil ini sebagai something yang mereka hobi, something yang mereka passionate about gitu ya, ini emang beda sih gitu. Jadi memang, luas banget gitu, udah nggak ngelihat lagi usia kayak misalnya, oh nih, baru first timer nih, baru nyetir mobil nih 17 tahun, 18 tahun, atau mungkin yang kayak udah lumayan sepuh juga, ya mereka bisa aja gitu, gitu. Oke. Tapi kalau orang ingatnya Armada as a brand, ingatnya berarti segmen mobil apa? Mobil apa, Oh, luxury kah? Atau Mereka gini, karena orang pakai Calya dan Sigra, bengkelnya sama nggak nih misalnya? gini, oke, benar, karena memang kalau di kita, mostly kan majority customer kita tuh kan B2C. Jadi kita itu, media promosi kita tuh emang happy di Instagram, jadi Instagram, TikTok, sosial media sih. Nah, karena kan dulu berawalnya kan dari forum ya, forum, sosial media. Nah gini, waktu di forum, banyak itu customer lebih kritis. Karena kan mereka kan orang identik Antusias. dan mereka semua. baca bro. Jadi kalau orang forum itu mereka baca gitu. Mereka baca, mereka antusiasme tinggi banget. Purchase decision mereka harus make sure, oh ini bengkel yang gue pilih legit gak sih? Vendor yang gue pilih ini legit gak sih? Ini company yang mau gue percayain ini legit atau enggak sih gitu. Nah ini beda banget sama market zaman now gitu. Mereka ngeliat visual, mungkin lihat, wih nih mobilnya cakep banget ya, terus tanpa babi bu nggak mikir nih kayak ini bebet mobilnya apa, mungkin mereka purchase gitu ya. Tapi sejak sosmed ini sih memang konsumen kita shifting ya. Jadi tadinya ya kita mulai lebih naik karena ya mungkin cara branding kita di sosial media juga sih, mereka perceive, oh ini Armada kayaknya harganya lumayan gitu, padahal sebenarnya ya affordable juga buat semua orang gitu. Oke. Tapi memang ambil segmennya middle height lah ya. Ya kita secara segmen kita memang banyak di B plus lah sampai A plus gitu. Oke. Thank you. Bro Moko, corporate, what's your ideal market? Ya tadi ya misalnya perusahaan yang berantakan mau dirapihin, tapi ya oke, family business. Tadi family business itu berarti kategorinya apa? Second generation, first to second to third. Kalau ngomongin tentang family business, biasanya mereka mulai manggil konsultan itu di second ataupun third generation. Itu kalau family business. Tapi kalau ditanya pada pertanyaan tadi, ideal customer-nya siapa? Secara bisnis, ideal customer-nya adalah corporate. Artinya tidak lagi menjadi family business, tapi perusahaan yang memang sudah well established, kemudian sudah berpikiran atau sudah punya agenda untuk ekspansi atau memikirkan kelangsungan jangka panjang. Jadi mungkin belum tentu TBK, tapi menjelang TBK, tapi sudah tidak lagi menjadi pure family business. Kenapa? Karena perusahaan yang sudah dikelola secara profesional oleh orang-orang yang di-hire ya, direktur yang sudah di-hire, bukan hanya keluarga, itu biasanya kebutuhan atau dorongan untuk growing big-nya lebih kencang, lebih gede. Dan kepentingan untuk memperbaiki tata kelola bisnisnya juga lebih ada. Karena udah gue nggak mau drama, gue maunya kita profesional aja, ada aturan mainnya dan so on so forth. Nah aturan-aturan main ini yang kemudian kan harus ada yang mikirin. Netral ya, pihak netral. Jadi pihak netral. Nah family business bisa nggak? Bisa. Tapi kadang-kadang kalau ditanya apakah itu ideal, honestly speaking, okay, but not that ideal. Kenapa? Karena secara bisnis, being transparan aja ya, selling price-nya juga segitu-segitu aja, tapi dramanya lebih banyak. Ketahuan, oke, sebetulnya begini ya, jasa konsultan yang sama, harganya 10.000 gitu. 10.000 antara family business atau korporasi. Ya mendingan korporasi. 10.000 aja jelas. Berapa hari kemudian less drama. Di family business nanti saya udah kebetulan secara perjalanan udah pernah ketemu yang suami istri. Kakak adik. Suami istri ribut berdua tapi nggak bisa selesai-selesai kan. Kemudian kakak adik udah, paman ponakan udah, kemudian siapa lagi hubungannya? Suami istri horizontal. Kakak adik, orang tua anak, itu juga orang tua anak juga sudah. Jadi masing-masing punya dramanya masing-masing, beda-beda.
antara orang tua anak sama paman keponakan, kakak adik, biasanya beda-beda macam-macam. Nah, pendekatannya pun juga beda. Jadi, balik pada pertanyaan, ideal customer-nya siapa? Korporasi yang memang mereka sudah punya mimpi untuk growing big, untuk better, governance. Governance itu tata kelola kalau diterjemahkannya. Apakah harus berantakan? Enggak juga sih. Justru kalau berantakan dan messy, Enggak. justru secara bisnis jadi high risk. Oh gitu. Karena Lagi itu operasional diganggu ya? Iya, kalau lagi messy kemudian mau belanja konsultan nanti, "Pak, Oh. boleh dibantu, Pak?" "Siap, dibantu. Saya dibantu dengan Pakai pay letter bisa Mbak? apa kita yang galau. Nanti saya akan datang lagi ke mimbar, boleh dibantu. Oke oke. Gitu Interesting. sih. Oke. Berarti sebenarnya corporate spesifik ke yang misalnya ready to IPO ya malah ya dibandingkan family Yes. family business yang going to corporate ya. Exactly. Jadi, kalau yang di komunitas kita di BNI kan, Yes. ada kesempatan kita untuk, 30 second presentation. Saya Yeah. selalu bilang, ideal market saya adalah perusahaan atau family business yang, mempersiapkan exit strateginya adalah IPO. Oke. Kenapa? IPO itu biasanya dilakukan oleh beberapa family yang nggak nemu penerus. Oke. Better dilempar keluar, kemudian keluarga bisa Profesional. Iya. Oke. Kemudian keluarganya juga bisa balik ke rumah, have a quality time lah with Iya. the family and so on. Oke. Interesting. Thank you Bro Moko. Terus mana yang ideal customer? Berarti bukan student ideal ya, tapi parents ideal. Nah, anak banyak, duit banyak atau parents kayak gimana nih yang ideal untuk saya academy? Parents yang mungkin sadar kalau ini nggak instan, Oke. gitu. Banyak juga yang berharap kayak, "Oh ya udah sekolahin, terus mereka lulus dan pasti sukses." Iya. Karena kan, balik lagi nih jam terbang juga dibutuhkan gitu. They Hmm. got the skill, they got the network gitu. Cuman kalau misalnya mereka itu selama kuliah juga bolong-bolong, Iya. terus juga nggak ngerjain tugas, terus juga nggak exist gitu. Nah, kita kan juga di sini kan, it's all about networking juga ya gitu, Betul. karena pengajar kita juga orang-orang industri. Nah, mereka tuh sebenarnya punya kesempatan untuk, masuk nih ke industri pelan-pelan. Jadi krunya lah, jadi apalah gitu di project-project. Nah, kalau misalnya mereka nggak nongol, mereka lulus juga ya udah ijazah aja gitu, nggak bisa kemana-mana. Jadi sebenarnya mungkin juga dari orang tua juga mesti sadar satu lagi adalah di creative industry itu nggak melulu, kerja sama Iya. orang gitu at the end gitu kan, Yes. diterima kerja. Mereka banyak pastinya bisa jadi freelancer, juga Konsultan. konsultan dan juga mungkin, BPH sendiri mungkin ya? betul, bangun, ya jadi entrepreneur gitu. Jadi, pilihan itu tuh ada gitu, linear lah ya gitu, nggak selalu, selesai terus lulus dan kerja kayak gitu sih. Sis ada nggak parents yang sekolahin anaknya di situ yang parents itu juga di bidang kreatif? Banyak. Banyak. Salah satu student yang pertama kita tuh tentunya seperti itu. Oke, Jadi bapaknya pengen anaknya terusin tapi lebih well knowledge kali ya? betul, dan apalagi audio gitu, karena audio kan itu kan jarang ya gitu. Iya, Nah, iya. jadi, keluarganya memang udah punya bisnis rental audio cukup besar di Indonesia, jadi anaknya, tentunya dan itu mudah banget buat kita begitu mereka dengar saya buka, itu no question langsung, Iya, that's it. iya, karena license sure ya? Oke oke, interesting. Parents yang juga di creative industry. Ya itu lebih mudah mudah. banget. Berarti nanti the next marketnya adalah student-student ini punya anak, nah itu the next marketnya ya. Akan punya nanti TK, kindergarten, SAE kayaknya. Jadi dari audionya dari TK. Oke, Bro Alfa, ini industrial banget nih. Kayak pemilik kapal nggak banyak. Ya, saya nggak tahu juga. Tapi maksudnya tadi kan udah mulai lingkupnya lebih luas ya ke gudang, terus juga bisa masuk ke garasi dan lain-lain ya, Iya. basement. So, who's your ideal customer? Ideal customer gue ya, gue selalu bilang ke partner gue, ke orang-orang gue selalu ideal customer gue adalah orang yang serius mau melindungi aset dia. Oke. Karena kalau emang dia serius melindungi aset, ya of course kan butuh budget ya. Iya. Nggak bisa terlalu ditekan banget budget. Biarpun kan kita banyak memang pilihan gitu, cuman kita selalu give the best to our customers gitu. Oke. Karena we are innovating, kita ikutin tren dari luar, karena memang innovations ya leading to budget, terus sensitif, terus Iya. juga harus ketemu orang yang memang satu pikiran gitu, kayak gue memang mau aset gue terproteksi dan terlindungi secara maksimal gitu. Oke. Nah kalau misalkan itu, maka gue lebih enak untuk
providing customer gue lebih kayak, "Oh, lu harus pakai barang yang ini yang lebih bagus." Misalkan orang di market cuma kasih garansi 1-2 tahun Iya. gitu, sedangkan barang gue tuh bisa 10 tahun. Oke. Ya of course in the long run lebih murah, cuman investasi awal kan pasti lebih mahal gitu kan. Nah itu sometimes memang butuh edukasi lah. Gue memang struggling juga kayak ketemu orang-orang yang kayak, "Iya Pak, kenapa di sini harus pakai ini, karena ke depannya harus begini begini begini," gitu. Cuman makanya gue lebih sering gue lebih pengen ketemu orang yang kayak, "Oke, gue ngerti produk lu, gue tahu memang gue initial cost-nya lebih mahal, investment-nya, tapi in the long run, in the long term ya gue nggak pusing. Gue nggak perlu maintenance, gue nggak perlu ribet-ribet betulin lagi, gue nggak usah reporting lagi, gue nggak usah ini," gitu kan. Dan mereka ujung-ujungnya ya pasti happy, Betul, gitu. oke oke. Ya ya, sangat menarik ya, ini ideal customer ini kan sesuatu yang kita pengen achieve. Orang bilang sebenarnya doing the business itu poinnya cuma satu, yaitu, eee, customer, product fit ya. Jadi customer dan produk kita tuh fit. Nah, kita akan ngobrol lebih lanjut tentang customer product fit ini setelah, pesan-pesan berikut. Thank you. Oke, thank you, welcome back Impactors. Kita lanjut lagi ke product market fit. Oke, Sis Nana, tentang product market fit. Kalau kita bicara tentang tadi ya ideal customer, tapi, Sis Nana udah nemuin nggak kira-kira satu produk dan market yang udah sangat fit sampai bahasanya itu udah pasti repeat terus tuh? Ada nggak di dalam satu, tadi ya, kelas tertentu yang itu kayaknya itu udah pasti mudah untuk diambil dapat customer dari situ? Hmm, mungkin bisa dibilang dari kita kan, major-nya tuh ada audio, film, animasi, dan juga kreatif bisnis. Yes. Kalau kreatif bisnis ini sekarang nih lagi mulai booming lah ya gitu karena kan, akhirnya bisa, applicable nih di mana-mana gitu. Tapi kalau untuk balik lagi ke DNA-nya SEI ya mungkin bisa dibilang audio sih. Ya karena memang, spesifik banget, niche banget gitu. Jadi juga dari awal juga, apa ya, kalau misalnya misal mereka lulus SMA terus bingung nyari kuliah apa, di mana gitu, mereka mungkin terekspos dengan pilihan-pilihan karir gitu. Tapi kalau misalnya audio itu tuh dari SMA tuh juga mungkin sebelum mereka tuh udah punya passion gitu, mungkin juga dengan animasi gitu. Iya. Animasi dan audio itu yang memang kita udah bisa lihat gitu dari mereka jauh, mereka kecil juga kemana arah itu mungkin bisa lihat, seperti itu sih. Oke oke. Interesting. Dan mungkin lanjutan lagi kalau kita bicara counter-nya, tadi ya ideal customer yaitu bad customer atau red flag lah bahasanya. Tanpa sebut merek dan lain-lain, kriteria apa yang menurut Sis Nana adalah, red flag customer? Dan gimana cara cut off-nya? Atau biar yang kayak gitu nggak ketarik lagi deh, atau bahkan kalau udah jadi customer, kita apain nih? Hmm. Mungkin kalau ini jatuhnya bisa kan ada 2 ya, satu ke students dan juga ke Yes. orang tuanya ya. Kalau misalnya students-nya itu sebenarnya kita bisa ngelihat ya mereka kayak nggak tahu mau ngapain, terus mereka kayak asal-asalan milih, jurusan gitu kan. Dan ini yang kita avoid karena sebenarnya di wawancara, pada saat itu kita bisa ngeliat nih, mereka tuh mungkin nggak passionate gitu. Jadinya kalau misalnya kita terima, itu akan jadi virus gitu. Karena dinamika di kelas itu kan bisa rusak hanya gara-gara satu orang yang males-malesan atau satu orang yang nggak niat, seperti itu sih. Nah kalau untuk, orang tuanya sih ya itu mungkin sudah mention sebelumnya, yaitu yang maunya instan dan pasti yakin anaknya pasti apa ya, jadi menuntut tanggung jawab gitu, padahal itu balik lagi ke anaknya sendiri. Oke. Berarti tapi sebenarnya kalau dari dalam udah nggak bisa diapa-apain atau ada yang potensi cut off? Eee, Cut off bisa, kalau kita di sini soalnya kalau misalnya di SIA sendiri tuh, kuliahnya di bawah 90% absensi out. oke. Oke, jadi kelihatan kalau dia udah nggak Mhm, passionate dengan udah pasti udah pasti. keluar. Oke, terakhir untuk Sis Nana ya, terkait hacking tips atau bahasanya how to find a new market atau bahkan, nemuin market baru atau tadi getting the first customer dan lain-lain. Ada nggak tips yang ibaratnya ini kayak berbeda nih, waktu itu SI pakai satu cara ini, akhirnya kita ketemu customer yang pas, ideal, dan repeat gitu? Hmm, oke. Mungkin ada 2 ya, satu pertama dari bisa dibilang kayak produknya sendiri gitu, kalau edukasi itu kan bukan bergeser ya, mungkin berkembang lah ya bisa dibilang kayak, kuliah tuh, tetap banyak yang nyari karena sebuah fondasi lah ya gitu. Tapi ada juga, market yang memang ingin switch career, ada juga yang memang,
eksplorasi aja gitu. Nah, jadi kita juga come up with short courses, pelatihan bootcamp seperti itu. Nah, itu juga, lebih itu market baru lah ya bisa dibilang. Nah, lalu kalau misalnya untuk, getting new marketnya ya sekarang kan beda lah ya dari 10 tahun, 5 tahun yang lalu tuh udah engagement dengan calon tuh juga beda gitu. Jadi yang sekarang kita jalanin ini juga kita lagi justru mencari kayak ambasador-ambasador di high school. Kayak Iya, brand ambassador dari high Iya, school. iya, gitu. Dan ada campus tour gitu-gitu juga Itu udah ya? pasti, itu kita setiap, 1,5 bulan pasti selalu ada, kalau kampus tour sebenarnya bisa datang kapan aja, tapi kita juga punya open day itu untuk, setiap 1 sampai 2 bulan lah, kita open for public untuk explore biarpun nggak mau kuliah pun juga kita buka untuk publik untuk lihat seperti apa sih, kreatif industri. Jadi di industri, education ini penting banget tadi ya, facility, terus juga pengajar ya, kredibilitas Betul. pengajar, sama ya tadi juga sebenarnya juga, spesifik atau niche, ininya ya, Iya, jurusan atau major-nya itu. betul. Oke. Oke, thank you Sis Fana, Thank you. oke, welcome back again, Impactors. Kita akan bahas lanjutan tentang product market fit. Apa itu product market fit? Itu gambarannya adalah produk dan market yang sudah cocok. Contohnya seperti apa? Yakult misalnya, Yakult itu dia nggak perlu berubah berpuluh-puluh tahun karena dia udah ketemu market yang pas. Pocari Sweat gitu ya. Pocari Sweat marketnya siapa? Marketnya orang yang berolahraga, dia udah ketemu tuh. Marketnya luas tapi ternyata cukup spesifik juga yaitu orang yang berkeringat. Gue tambahin, mari regal. Wari Regal, wah, memang ini beda juga ya. Produknya cukup jadul, tapi betul. Kalau saya paling simpel bro, Indomie goreng. Saya nggak yakin Indomie goreng kayaknya 20-30 tahun ke depan masih tetap sama. Karena market fit-nya adalah saya. Oke, pertanyaannya, in your business, ada nggak sih, let's say Indofumenta ya teman-teman ya. Saya ada ngelihat salah satu segmen produk saya yaitu izin untuk orang asing. Dan orang asingnya itu fit banget. Karena ternyata mostly agent untuk pengurusan perizinan orang asing itu biasanya bentuknya perorangan. Dia nggak bentuknya company kayak Dokumenta. Akhirnya saya ngelihat ini jadi pembeda nih karena produk dan market saya pas. That's why kalau kita di Dokumenta akhirnya punya sub-brand namanya Expand Asia. Jadi benar-benar produk yang khusus untuk market ekspatriat. Nah, itu baru ketemu mungkin setahun kebelakangan. Jadi, nah in your business pasti juga ada nih satu services yang kayaknya cocok banget sama satu. Ibaratnya saya juga nggak mungkin berubah. Mungkin nggak tahu nih kalau Bro Alfa apakah produk coating kapal itu salah satu produk market fit atau mungkin ada varian lain. Kata kuncinya adalah produk dan marketnya udah kayaknya udah nyatu nih, udah pas nih, dan dia potensi repeat berpuluh-puluh tahun bahkan. In your business, Bro Alfa. Oke, kalau dari bisnis gua sih benar yang lu bilang. Kalau marine coating itu biasa kita memang udah relationship ya, relationship ya. Jadi kalau misalkan memang udah nyaman sama customer vendornya sama gue dan kita memang udah dipercaya, memang barang kita kualitas sudah pasti bagus, mereka bakal terus jalan terus, repeat order, repeat order, repeat order. Yang lebih challenging itu sebetulnya di gua tuh di floor coating. Floor coating, Ya. new product lah ya. Masih belum ketemu marketnya nih utamanya. Iya, gue lagi mencari-cari. Cuman so far sampai sekarang karena gue produknya banyak dan gue memang spesifik gitu ya. Yes. Jadi gue sebenarnya tahu gitu kayak misalkan yang benar-benar butuh jasa gue itu adalah orang-orang yang memang satu ada kebagi dua ya, satu dekoratif, satu industrial lah ngomongnya gitu. Yes. Kalau dekoratif tuh lebih yang open minded. Jadi dia pengen yang kayak, oh gue pengennya begini, aneh banget, gimana caranya nih? Contohnya yang kayak begini nih. Nah ini kan aneh nih kan, ini kan nggak ada yang punya nih. Jadi ini kayak metalik epoxy, dikasih metalik pigment. Kita metalik pigmentnya pun kita beli sendiri, import sendiri gitu kan bahkan. Nah ini dipakainya memang dekoratif. Memang orang yang mau mencari something new yang orang nggak punya, cuma dia doang yang punya. Gitu. Oke. Of course kalau dia maunya begitu ya budgetnya pun bebas. Kita terserah gitu kan. Nah terus kalau yang satu lagi kita punya juga itu yang memang benar-benar unique selling point kita adalah cold storage. Oke. Jadi chiller, freezer, orang-orang customer kita itu memang membutuhkan produk yang nggak ada downtime. Oke. Karena mereka kan bayangin lah kayak misalkan dia ada satu warehouse ya kan, kayak chiller, freezer gitu kan. Mereka kan nggak boleh ada downtime kan. Kalau downtime kan berarti kan mereka lost the sales gitu kan. Nah jadi kita memang ada satu produk yang memang kita bawa dari Jerman khusus yang memang bisa diaplikasi di suhu minus 20 derajat langsung tanpa mati gitu si mesin ininya, si chillernya.
Ini Nah. buat lapisan pinggir atau Untuk lantai, lantai ya. Jadi yang produk yang spesifik inilah yang memang sangat dibutuhkan sama customer kita dan kebetulan kita yang ready nih, kita yang punya gitu. Jadi sometimes customer itu yang bakal terus repeat. Iya, 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 ya berarti itu udah mulai menemukan ya. Iya. Artinya fitnya masih harus diuji coba lagi. Dan produknya tadi variannya nggak perlu banyak berubah. Fokus untuk coating, cold storage tadi. Yes, betul. Oke, interesting. Itu very niche sih. Mostly biasanya memang PMF atau product market fit itu starting dari product niche ke market niche. Itu ngebuat lebih mudah kita menangnya gitu ya dibandingkan kalau kita terlalu generic. Oke, Bro Moko, what's your product market fit? Services ya, terutama service apa sih yang paling kayaknya udah fit nih? Gue kalau jualan itu kayaknya udah pasti laku deh. Ketemu market ini misalnya. Kalau ngomongin tentang produk market fit-nya dari sisi consulting Audi, at the moment itu dominan di area, kita nyebutnya kalau bahasa awam itu SOP, kemudian struktur organisasi, satu kelengkapan ya. Ya. Jadi kalau di bahasa ilmiahnya orang biasanya nyebutnya sebagai governance, tata kelola. Oke. Jadi satu set tata GCG. kelola itu GCG. Satu set tata kelola itu, tapi by the way kenapa aku agak sungkan menggunakan kata governance karena ngobrol kanan kiri ternyata nggak banyak juga yang punya pemahaman kuat tentang apa itu GCG ataupun governance. Anyway, product market fit dari Pance Iya. dominan di area membangun atau menciptakan, menghadirkan si governance ini dari sisi SOP, pelaksanaan perusahaan, kemudian struktur organisasi. Itu satu hal. Iya. Governance. Kenapa? Klien atau banyak perusahaan itu masih suka ada drama konflik antar fungsi, antar departemen. Orang produk dengan orang sales, kemudian dengan orang logistik dan seterusnya. Jadi konflik-konflik ini biasanya terjadi karena nggak ada kejelasan rule of the game, SOP-nya, PP dan segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah pandemi, ini my own experience yang saya lihat struktur upah. Karena banyak sekali teman-teman atau para pengusaha kemudian merasa, aduh struktur upah kok satu belum terstandarkan, yang kedua dari sisi pengusaha itu ngerasa nggak fit nih. Tuntutan regulator sudah menentukan standar UMR sekian, tapi di lapangan skill setnya nggak ketemu. Ya ibaratnya ya apa? Kalau pakai bahasa mobil, regulasi menentukan bahwa harga minimum adalah 300 juta. Sementara kalau kita kebetulan cowok-cowok gitu 300 juta tuh udah kebayang dapatnya apa, kelasnya apa gitu ya. Tapi tiba-tiba 300 juta kok dapatnya Brio gitu kan. Jadinya kayak waduh, kok agak nggak fit, Nggak matching ya. nggak matching. Nah, ya ini yang kemudian menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh banyak pengusaha. Kemudian mereka seringkali minta tolong untuk dibuatkan standar upahnya. Dan standar upah itu bukan hanya ngomongin kok staff dapat sekian, kemudian nanti naik level dapat sekian dan seterusnya. Karena standar upah itu dia harus bisa mempertimbangkan jenjang karirnya bagaimana, Iya. kemudian benefitnya apa. Siapa yang berhak dapat, contoh di perusahaan menengah ke bawah, yang berhak dapat asuransi pribadi siapa, yang dapat asuransi keluarga siapa, yang dapat motor sama dapat mobil siapa, yang dapat bantuan cicilan KPR ini terutama untuk generasi sekarang itu siapa, gitu kira-kira. Interesting. Di bisnis Bromoko tadi siapa usernya? HR kah? Oke. Manajemen kah? Kalau di bisnis saya, itu yang tadi kembali pada pertanyaan yang di depan. Siapa ideal customer-nya? Korporasi. Tapi siapanya? Bagian siapanya? Kalau korporasi, itu sebetulnya HR atau Human Capital Director itu cukup. Oke. That's the user. Yes, Tapi that's the user. Customer-nya? Customer-nya sebetulnya whole organization. Oke. Yang nentuin pakai atau enggak siapa? Owner atau director? Director. Director. Kalau ngomongin korporasi.
Tapi kalau ngomongin yang non korporasi atau family business, baru kita akan ngomong yang nentuin adalah si owner. Owner atau biasanya malah generasi atasnya ya. Ya, nah hanya itu yang kemudian menjadi pembeda. Jadi kalau kita ada di korporasi yang mengelola adalah Iya. profesional hired, dia pasti sudah punya hitungannya. Hitungan market jasa konsultan itu sekian dan dia nggak akan push terlalu apa kalau bahasanya anak zaman now tuh terlalu Afgan ya. Terus di situ bukan anak zaman now, generasi milenial itu. Terlalu Afgan banget gitu. Itu kalau yang profesional hire, posisi director. Tapi kalau owner itu Afgan banget. Dan banget. Oh, menarik. Iya, itu. Nih sebelum ke Bro Tommy nih, Bang, pengen kasih tahu sedikit pembedaan user and customer. Pernah tahu cara jual sisir ke biksu botak? Jual sisir. Jual Ke biksu botak. Ke biksu botak. Nah, ini kayak kalau Bro Moko udah tahu nih. Bro Tommy, tahu nggak cara jualnya? Wah, biksu gak ada anaknya bro ya. Iya. Jangan bilang biksu suruh untuk rambut yang lain. Oh iya. Salah. Gimana? Gimana cara jual sisir ke biksu botak? Bro, Alfa? Nggak cocok kayaknya di jawaban gue. Kalau ini bisa Bro Moko jawabannya. Lu dengan mau beli sisir ini, lu bisa membantu banyak orang untuk ngerapiin rambut. Rawain rambut. Yes, sebenarnya caranya adalah salah satunya adalah membuat jadi souvenir wheel. Jadi orang tuh suka perspektifnya adalah kalau kita jual ke seseorang udah pasti dia usernya, belum tentu. Dia mungkin customer dulu dia akan beli, tapi belum tentu yang pakai. Yang pakai adalah pengunjung wheel. Tapi Nah, kenapa kau mesti beli sisir sama biksu? lu nggak beli sisir untuk sisir, lu beli sisir untuk ngunjungin wheelnya. Ini hal yang sama. Bahwa jangan-jangan kita point of view-nya adalah semua pembeli kita pasti user. Padahal pembeli kita belum tentu user. Nah, kalau di case ini berarti customer-nya adalah director on the owner. Tapi di user Usernya sebetulnya adalah the whole company. Bisnis kalau dalam konteks bisnis yang gue lakukan, penerima manfaat adalah si karyawan. Oke. Karena dengan adanya struktur upah yang udah lebih rapi, Dia lebih ya, lama juga. imagine lah waktu kita dulu merintis bisnis sebagai karyawan ya. Kan ini kebetulan kita semua pernah masuk di korporasi ya, jadi profesional, pernah jadi karyawan, pernah menggerutu dengan selik gaji kan. Jadi ketika customer-nya itu adalah si director ataupun owner, kemudian dia minta untuk diperbaiki, jasa yang HC berikan itu manfaatnya akan direct impact-nya ke karyawan. Indirect impact itu baru nanti ke company as a whole. Artinya kalau misalkan karyawannya kemudian merasa nyaman, kemudian do their best looking form dan seterusnya, yang kemudian diuntungkan adalah Company-nya. dan dalam konteks ini adalah pemilik saham pastinya kan, Iya. atau ownernya. Jadi kira-kira kayak gitu. Iya, tapi kalau ditanya KPI-nya KPI HR lah ya. Ya, Nah, itu aja tuh ya, itu pasti usernya HR dulu. Bro Tommy, oke. Produk market fit nih, lumayan panjang nih. Lu langsung kasih contoh misalnya produk coating cocoknya sama siapa gitu. Kalau misalnya hal-hal yang paling kan sekarang kalau di Armoda tuh dia punya banyak segmen ya. Servicesnya banyak, justru itu karena memang kebetulan walaupun ya kita provide jasa untuk mobil, tapi kan divisi kita ada lumayan beragam gitu, mulai dari perawatan, perbaikan, pembersihan, sampai kan pengadaan si transportasi itu sendiri. Yes. Tapi menurut gua di tengah revolusi industrinya di otomotif ini ya, terutama di bidang elektrifikasi gitu kan, mobil-mobil hybrid, produk market fit yang akan terus berjalan dan maksudnya dan ini akan istilahnya pasti dicari orang ke depannya itu adalah pelayanan jasa perbaikan dari perusahaan asuransi gitu. Jadi kita juga kerjain perbaikan di Edfin untuk insurance claim. Oke. Nah, customer baik itu pribadi atau corporate yang mereka punya aset kendaraan di mana aset dilindungi oleh asuransi. Nah, mereka itu perlu workshop yang qualified buat pengerjaannya. Dan ini yang sekarang lagi lacking di market. Oke. Gitu. Banyak faktor. Dari sisi bengkelnya yang nggak bisa fight di efisiensi SDM-nya, material yang dipakai, dan all the work process gitu ya. Sampai dari budget dari insurance company atau mungkin dari si klien tersebut untuk perform good repair itu akan nentuin istilahnya hasil
let's say, oh mobil ini habis, mobil A habis, karena satu halangan gitu ya, satu accident, nah ini dia luka di bagian mana. Nah ini bentuk perbaikannya ini, walaupun mungkin kita bicara secara teknologi belum ada changes yang bener-bener major gitu, maksudnya bener-bener, wah ini, ngubah karakter industrinya seperti itu. Dia kan car insurance holder ya sebenarnya Jadi marketnya ya. ini maksudnya ini menurut gue yang, ini tipe service yang sampai kapan pun Bakal tetap dibutuhin. bakal tetap diperluin. Sekarang dengan 1 atau 2 insurance atau general? Kebetulan kita di Air Mode juga agak spesifik, jadi kita punya Oh. jadi kita punya, rates ya agak beda gitu Sesuai sama mungkin bengkel-bengkel, insurance lain. Jadi insurance yang bisa, masuk fly ke tempat kami kan juga terbatas gitu, benar. Jadi, ini juga yang kita lakuin ya buat kita nge-gatekeep, konsumen ya supaya kita nggak, harus kerja di bawah, jadi harus kita compensate results-nya gitu untuk bisa entertain market ini, gitu. Jadi mau nggak mau ya kita harus, punya market share yang lebih kecil, tapi kita bisa retain quality-nya lebih baik. Itu interesting ya. Jadi dengan banyaknya your services tetap backbone-nya salah satunya repairment ya malah. Repair. Karena memang, kita bisa body repair ini itu nggak akan habis-habis nggak akan habis-habis, bro. Jadi kita bicara, oh orang sekarang ganti oli dengan mobil, switching ke EV gitu ya. Ini user EV di kota-kota besar tuh udah nyampe kayak 20%, 30%. Otomatis konsumsi oli gitu ya di Jakarta dan sekitarnya ya turunnya drastis gitu. Turunnya itu sampai di 4% gitu. Nah, beda dengan istilahnya pemakaian ban gitu ya, dan aki ataupun ini sampai kapanpun, selama orang pakai mobil itu pasti akan tetap. Plus tadi juga karena dia by recommendation dari insurance company-nya ya. Jadi dia nggak bisa di-substitute di tengah jalan. Kalau gue mau ganti oli kan gue masih bisa kayak aduh jauh juga ya. Iya benar. Masih bisa cari gitu. Dan memang ketakutannya konsumen ini sendiri adalah ini juga awalnya juga dari ini ya kekecewaan mereka gitu. Jadi insurance claim services ini kayak kita ke rumah sakit, nggak semua rumah sakit pelayanan standardized, nggak semua sakit mereka bisa solve isu kita seperti apa. Nah ini yang akhirnya orang customer jadi lebih kritis. Oh ini kalau Air Mode bisa ini bagus, yaudah gue mau stick ke mereka aja walaupun distance wise agak jauh nih tempat tinggal mereka gitu. Interesting. Makin kelihatan sih sebenarnya udah punya produk unggulan sendiri ya sebenarnya. Tapi di luar itu of course adalah buat new product untuk punya produk journey juga. Nah, tapi kalau kita bicara tadi ya, terkait customer lagi nih. Customer yang red flag. Nah, ini bahasa zaman sekarang nih, Bromocon nih. Kalau tadi itu jalan kita. Kalau red flag anak nang nih. Terus nah red flag ini kita dulu apa kali ya bilangnya bad customer aja tuh ibaratnya sebenarnya yang nggak kita recommended. What will you do sih kalau dapet yang kayak gitu? Mungkin dari nawar-nawar apakah kasih harga buang, apakah pernah nge-reject customer yang red flag ya atau makan aja deh tapi gue gedein marginnya gitu. Dan apa yang red flag menurut lu kayak gimana dulu? Red flag. Jadi gue dulu Dari Fokker. Gini, menurut gua nih ya, karena kan kita di bidang jasa ya, jadi jalan industri film, gue ngerasa customer yang red flag itu adalah customer yang suka bad mouth bengkel-bengkel sebelumnya. Jadi ini lebih ke mental. Mereka memang punya satu expectations terhadap satu service yang memang mungkin ya udah rasanya ada yang kurang aja terus gitu ini Interesting. Padahal nggak merugikan dulu ya itu ya. Iya, Tapi kayaknya udah jadi peta. jadi ya, maksudnya kita mungkin apalagi dengan sekarang sosial media ya, kan sensitif ya gitu. Kita lihat apa namanya, oh ini kita lihat orang lain komplain di company A, dia sebelumnya komplain juga di B, sebelumnya komplain di company C. Nah, mungkin memang ya bukan company A, B, C-nya itu yang salah gitu. Memang ada satu standar yang bikin orang ini Nggak pernah puas. iya dia nggak bisa ekspektasi dia. iya gitu. Itu is one thing. Dan juga ada juga tipe customer yang kayak gini, mereka itu punya satu apa namanya, mereka demand guarantee itu yang udah kelewatin nalar gitu. Ini ada garansi yang nggak bisa rusak lagi selamanya gitu. Wow. Maksudnya gini, produk and services ini kan pasti ada limitasinya gitu. Yes. Contoh kita misalnya tidak beri resource bintang 5 sekalipun
kita bisa do all the effort buat bilang, "Oh nih, nggak ada nyamuk," gitu. Tapi mungkin kalau misal lagi ada kan ya kita harus bisa manage ekspektasi ya begitu ya, gitu. Nah kalau bicara harga, mungkin approach gue agak beda. Gue selalu ngerasa maksudnya kita dari corporate juga, dari company kita itu harus punya, kita bertanggung jawab untuk create satu produk yang memang, pricing-nya ini, bisa diterima gitu. Karena memang, apa gunanya kita jual produk yang luar biasa bagus, tapi kalau nggak ada customer yang bisa nikmatin, gitu. Akhirnya produk itu udah bener-bener buat ya, kita gatekeep untuk kalangan tertentu aja, dan which is agak sayang gitu. Jadi tetap lo ambil tapi lo kasih diciriin kali ya? Nggak juga? Kalau gua ya, biasanya gua akan bilang gini, karena kebetulan, kita di industri otomotif kan udah lama banget sih, teman-teman bengkel kita ini juga Saling ngobrol. gitu ya. Jadi kita biasanya, "Pak, ini kayaknya," atau "Bu," gitu ya, "ini kayaknya dari ekspektasi Bapak, Pak Ibu nih, nah kita lebih cocok Bapak Ibu, Pak, rekomen mungkin ke bengkel lain." Oke. Pengen ada banget Mas, mereka tahu. Salah kali. Karena resikonya tinggi ya, reputation juga ya. Ya, reputasi. Karena memang gini, kita bisa dapat margin, 10%, 20% dari orang-orangnya, tapi kalau memang, itu ada potensi buat tarnish kita punya reputasi, mungkin ya lebih baik jangan gitu. Iya. Karena, gue selalu percaya, apalagi kita di otomotif ya, mobil ini banyak banget. Istilahnya kita bilang semua bengkel yang ada di Jakarta aja kalau misalnya besok ini semua user mereka semua harus service mobil langsung, ini nggak mungkin bisa kepegang, gitu. Karena memang, apa namanya, jumlah mobilnya itu banyak sekali, gitu. Jadi memang ya kita juga, ini jadi, apa namanya, momen buat edukasi juga, jadi buat si bengkel sama si customer sendiri, mereka juga harus bisa manage ekspektasi masing-masing. Oke, interesting. Gua mau kok red flag ya. Red flag kalau di Ya tadi nawar kemurahan. Afgan. apa? Tapi tadi aku sempat kepikiran sesuatu tadi ya ketika Bro Vilo bilang apa? Bad customer ya. Ya. Malah jadi kepikirannya Lady Gaga. Bad romance. Bad romance. Iya. Anyway, ya kalau ngomongin tentang customer atau yang masuk kategori red flag itu satu dari sisi pricing itu kelihatan, tapi biasanya itu kelihatannya di belakang. Karena lu assess dulu ya di awal. Nah di depan, bagaimana mengidentifikasi red flag itu di depan supaya kita juga nggak terlalu wasting too much time, effort dan seterusnya. Iya. Balik kepada diskusi yang di depan tadi, know your customer. KYC di awal. KYC di awal. Nah, ya itu kenapa kalau di consulting kita akan selalu ngelihat yang tadi jawaban saya. Kalau yang ideal adalah korporasi. Kenapa? Secara pekerjaan lebih mudah saya untuk ngepoin korporasi. Oh, ini laporannya kayak gimana dan segala macam. Mungkin belum TBK, tapi track recordnya di media ataupun di internet itu masih bisa di-track. Iya. Jadi kita udah bisa ngeraba-raba dia punya financial strength itu kayak gimana. Dan financial strength itu akan merefleksikan apakah dia serius untuk belajar konsultan atau enggak. Iya. Karena in reality perusahaan yang belanja konsultan dalam kondisi sakit, dalam kondisi yang sedang nggak baik-baik aja, itu justru red flag buat kami sebagai pemain atau pelaku di bisnis consultant. Kenapa? Karena bisnis consultant itu yang dilakukan itu kita menjual knowledge dan menjual pengalaman, kemudian keahlian, pengetahuan dan segala macamnya itu nggak bisa didapetin dari 1 hari training atau 3 hari training dengan harga yang affordable. Jadi it's a long journey sehingga ketika kita ada orang yang mau panggil jasa konsultan, kira-kira skema finansialnya mereka akan bisa penuhi apa enggak. Itu satu dari sisi customer. Tapi ada yang kedua, pertimbangannya kalau di konsultan bisa juga dari sisi seberapa seksi atau seberapa atraktifkah si case ini kalau kita perlakukan perusahaan ini sebagai case untuk bisa saling menguntungkan. Mungkin finansialnya nggak terlalu oke, tetapi secara portofolio bisa membantu. Nah, ini bisa ketemu win-win-nya. Contoh, biasanya kalau kayak gitu tuh ada di beberapa waktu lalu pernah ada di bisnis pertambangan. Pertambangan selalu secara finansial relatif oke. Tapi ada momen ketika pertambangan itu lagi sinking. Nah, ada satu perusahaan yang kemudian minta tolong kami untuk melakukan
review organisasinya, Hmm. kemudian secara costing biasa-biasa aja, nggak terlalu fantastis, tapi secara portofolio menarik. Hmm. Sehingga kita coba bantu. Nah, yang ketiga di family business, red flag itu bisa juga ditentukan oleh seberapa serius dan seberapa besar peluang atau resiko dramanya. Iya. Contoh, kalau tadi saya bilang ada hubungan suami istri, ada hubungan kakak adik, orang tua anak, dan seterusnya. Yang red flag buat saya yang pertama adalah suami istri. Oh ya? Yes. Karena orang tua sama anak, kalau misalkan ada Ada hubungan konflik, darah ya? iya, orang tua dan anak kalau ada konflik sekalipun, konsultan itu masih bisa memberikan way out. Way out-nya seperti apa, harus salah satu mau ngalah. Kakak adik juga masih relatif gampang. Kakak adik itu keras, kasar, tapi masih bisa disarankan. Hmm. Tapi kalau suami istri, dulu pernah ada bercandaan gini, itu suami istri. Kalau udah ribut, punya bisnis bareng, ribut, manggil malaikat aja juga nggak bakalan kelar. Boro-boro manggil konsultan, manggil malaikat belum tentu bisa beres itu urusan. Jadi karena suami istri itu urusannya ya cuma mereka yang bisa beresin. Jadi kalau misalkan dipanggil, dan itu pernah saya alami, bisnis macet gara-gara si istri, kemudian suaminya yang manggil saya, dia tahu Salahnya di mana? persoalan ada di mana, persoalan bisnis itu, dan dia tahu juga tujuannya manggil kami sebagai konsultan adalah tolong mengkomunikasikan atau meng-create awareness ke istri. Yang terjadi adalah ketika semua pekerjaan sudah selesai, final report disampaikan, hasilnya si istri tidak terima, Tidak terima. marah-marah. Jadi nggak bisa diimplement juga ya? Nggak bisa. Tapi objektifnya adalah create awareness untuk ngasih tahu bahwa masalah kita itu ada di Kamu. si istri. Tapi kan nggak mungkin suaminya ngomong. Kalau suaminya ngomong yang ada nanti bisa berantem. Bisa nanti jadi ada satu perusahaan yang suami istri akhirnya pecah, kemudian bahkan rumah tangganya pecah, perusahaannya pun pecah. Jadi itu beberapa red flag yang ada di dunia bisnis. Hmm. Oh. Nah, ini ya banyak ya variabelnya ya di dunia Banyak. karena usernya juga bisa lebih dari satu. Bro Alfa, your business red flag customer tuh kayak gimana? Oh, ini TOP nih kayaknya kalau industrial. TOP nggak deh? Nggak juga ya. Nggak juga. Kalau TOP kita suka kadang cincai. Oh, masih cinta. Selama dia masih beli ya kita is entertain. Cuman kalau dari kita ya, selama 10 tahun kita udah berkecimpung di bisnis ini gitu. Banyak banget red flag sebetulnya. Karena kan kita kebanyakan memang project based. Iya. Dan setiap project manager pun karakternya beda-beda. Tapi yang paling sering kita lihat itu adalah red flags itu adalah untuk memanage expectation customer. Itu yang paling susah menurut gue ya. Jadi biasa memang cultural kita memang maunya harga paling murah, kualitas paling tinggi gitu kan. Nggak mungkin gitu kan. Iya kan, lu mau harga paling murah tapi garansi mau 10 tahun, 15 tahun ya kan nggak mungkin gitu. Jadi kadang kita harus edukasi kayak, oh iya Pak, ini karena bahannya begini bedanya di mana, tebelnya, tipisnya, teknikalnya, resinnya, semua segala macam. Cuma kadang mereka juga iya masuk kiri keluar kanan aja gitu kan. Sama nggak? Your user sama customer sama nggak? Kan kemungkinan customer-nya kan owner ya, berarti ya, atau director ya. Tapi user orang teknikal? User itu kebanyakan orang teknikal. Oke. Jadi customer gue tuh biasanya yang punya duitnya lah, Oh, iya. project manajernya. Jadi lu Iya. educate-nya ke siapa? Directornya atau ke Gue bahkan dibantuin sama teknikalnya dia sendiri untuk jelasin bosnya gitu. Kadang gue ketemu customer yang usernya yang udah ngerti kan sama gue kayak, oh iya Pak memang bener Pak, harusnya gini. Tapi ownernya gitu masih kayak, oh tapi nggak tahu Pak kayak gini gitu. terus dapat tawaran tempat lain harganya menarik? Iya, nah itu biasanya gue sih, ya cuma udah biasa lah ya. Iya, Pasti iya. semua kan di tender lah, Iya. dibandingin sama yang lain. Tapi gue selalu, karena kita udah 10 tahun, kita udah tahu kualitas kita kayak apa, barang kita kayak apa, customer portfolio kita kayak apa, kita bisa menempatkan diri kita. Jadi misalkan kayak gue ketemu customer yang, oh tapi harga yang si A lebih murah Pak, si B lebih murah Pak. Ya gue cuman, pasti gue bandingin apple to apple dulu. Iya. Kalau misalkan nggak apple to apple, ya gue bakal bilang ke dia, silahkan Pak, dicoba. Karena based on pengalaman gue gitu ya, Yes. ya akhirnya, ya udah saya coba yang lebih murah. Ujung-ujungnya balik lagi. Balik lagi juga, lu yang repair malah. Iya. Pernah nggak bro di kondisi yang lu udah terlanjur jalanin, tapi lu tahu nih orang red flag banget, ekspektasi terlalu tinggi dan lain-lain gitu. Either you cut the project
money back guarantee atau lu kasih value added dan lain-lain, ada nggak di kondisi yang kejepit tuh, red flag-nya di tengah-tengah nih? Ada Bung, ada. Heeh. Ada. Nah, Apa tuh itu? Kalau biasanya pasti kita bakal tetap tanggung jawab sama proyeknya. beresin dulu, Ya, kita bakal kasih evaluate. kita pasti kasih quality yang as promised. Ya, Oke. as promised. Tapi habis dari situ ya udah, kalau misalnya dia cari kita lagi, kita kayak repeat lagi full, Pak. kita cari lagi kayak lagi dulu deh Pak, gitu. Kalau Bahasa paling klise, "Sorry, Pak, lagi full, Pak." lagi dulu Pak, lagi full Pak. Kalau enggak ya udah gua tinggiin harganya sekalian gitu kan. Ya interesting ya, bahwa ini penting nih. Customer is a king. Itu kadang dangerous ya, istilahnya. Karena customer is king seolah-olah dia udah pasti benar dan kita nggak boleh nolak gitu. Ada yang bilang one of my mentor kalau bilang yang benar itu adalah customer is a baby. Dia boleh rewel, tapi belum tentu benar. Apalagi nih tadi service pengalaman kita dan lain-lain. Ya of course kita harus treat dia well ya, namanya baby gitu. Tapi kalau dia lagi bandel ya tepuk-tepuk dikit juga gitu. Jadi Perlu. iya tetap perlu ditepuk-tepuk dan kita boleh bilang stop nangis ya dan lain-lain. Jadi customer is king kayak udah nggak terlalu relevan ya. Terutama tadi hampir almost semua bisnis ngelihat red flag customer itu juga nggak untuk jangka panjang gitu. Dan mentor saya juga sempat bilang tuh, when we tolerate the bad customer, yang akan datang akan seperti itu terus. Karena mereka tuh juga circle-nya sama. Jadi mereka juga akan well communicate nanti. Oh iya kemarin itu boleh kok saya giniin gitu dan lain-lain. Jadi good things memang kalau untuk bad customer atau mungkin yang not ideal ya atau red flag tadi ya boleh kita untuk tadi beresin all the things, after itu nggak repeat nggak apa-apa karena you're not my ideal customer. Right. Interesting. Nah kita mulai ke penghujung acara nih, memang udah mundur ya jadinya, tapi kayaknya lebih sangat seru soalnya nih. Saya mau nanya sebenarnya tadi terkait apa ya, hacking tips. Nah hacking tips tuh kalau teman-teman nanya, kalau saya mau perluas market, kalau saya mau kenal my customer, atau misalnya cara apa sih yang paling cocok saya ketemu customer saya yang ideal dan lain-lain. Ada nggak? Mungkin dari Bro Alfa dulu, your hacking tips atau ya sedikit bentuk quotes-quotes juga boleh Bro. Kalau dari kita sih pasti prinsip kitanya itu pasti innovation ya. Kita innovations to protect your asset gitu. Jadi memang kita seperti yang tadi gue udah bilangin, kita memang cari customer yang memang serius dengan proteksi asetnya mereka dan mereka memang pikirnya long term gitu kan. Nah jadi of course kita harus punya base knowledge yang bagus dulu, quality-nya bagus, barangnya bagus, portfolio bagus, dan kita harus bisa menempatkan diri kita tuh di market tuh di mana. Jangan perang di bawah kalau misalkan memang barang kita di atas, ya nggak bakal menang gitu kan. Jadi ya kalau ketemu customer yang kayak red flag begitu, udah let it go aja. Karena memang yang lu bilang it's not for us, it's not our market. Jadi ya memang kita stick to our quality, jangan turunin quality kita, jangan compromise quality kita, memang nanti pun ada market yang buat kita sendiri. Jadi magnet ya, bahkan you will attract your ideal customer if your quality it's good enough. Interesting. Bro Moko, hacking tips. Hacking tips ya. Ya tadi yang disampaikan Bro Alfa itu menarik ya. Do our best, set our standard quality. Kemudian kalau saya nambahin, trust itu harus diperjuangkan sih. Artinya you earn the trust from your market, from your network, the rest will come. Tapi juga jangan berpikir bahwa trust itu adalah given, diberikan oleh orang lain secara cuma-cuma, nggak bisa. Jadi gimana caranya kita earn the trust? Ya balik lagi tadi seperti yang Bro Alfa bilang, di bisnis jasa kita memang akan heavy rely on our product and service. Not only product. Kalau Bro Alfa tadi salah satunya juga ada produk. Di Pace Consulting itu juga ada produk. Bagaimana kita mengemas dokumennya jadi proper dan seterusnya. Tapi again service datang ketika dibutuhkan tanpa digudang. Ntar jadi yang lain. Datang diundang pulang aja. Permainan zaman dulu ya. Bro Tommy. Gue yang paling penting itu adalah dari sisi bisnis kita jangan
operate with assumptions. Jadi gini, mmm, terutama di bidang jasa ya, kita selalu coba put our shoes in our customer shoes. Apa sih yang mereka expect gitu waktu mereka datang ke tempat kita? Oh, mereka nyari bengkel gitu. Kita harus bisa provide satu experience yang dari mereka datang, dari mereka inquiry di WhatsApp, sampai mungkin mereka bawa mobilnya, terus habis itu dia pulang, dia experience mobil lagi, dia bisa happy gitu. Nah, eee, buat jadi satu, business owner yang legit gitu ya, kita mesti tahu gimana caranya kita bisa orchestrate satu experience ini dari datang sampai pulang itu ya yang oke tuh. Oke, mantap. Oke, thank you. Sedikit kesimpulan dari teman-teman tadi ya, terutama bahwa ya kita sekarang ini discuss tentang customer nih, orang punya istilahnya customer centric. Jadi kita punya feedback, jadi memang penting banget untuk kita tahu siapa customer kita, siapa yang nggak mau kita jadiin customer jangka panjang dan lain-lain. Kalau di istilah BNI ada ya, sebelum orang dapat trust itu I like you, I know you, I like you, I trust you. Jadi ada journey-nya. Sama seperti customer kita, once dia lihat iklan kita di Instagram, lihat kita di podcast dan lain-lain, mungkin they only know us gitu ya. Mereka belum tentu suka kita tuh. Sampai mereka lihat solution yang kita siapin, portfolio atau bahkan testimoni, mereka mulai suka, mulai tertarik. Baru mereka bisa trust once mereka coba dan lain. Jadi ini butuh journey, tapi ini games yang nggak akan pernah berakhir ya, karena bensinnya bisnis ya of course customer. Jadi ini akan jadi hal yang mungkin kita perlu lihat terus nih, customer kita berubah atau enggak behavior-nya. Yang saya mau kasih tahu teman-teman di sini, nggak semua orang akan beli your product. So it's okay kalau orang nggak beli produknya, kita keep digging, keep finding, cari our ideal customer sampai kita ketemu produk dan market yang fit. Itu aja teman-teman Impactors, thank you. Sekarang kita masuk ke sesi terakhir dari Impact Nation. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Thank you. Thank you.